Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 20 Juni 2023. Bahan bacaan yang menjadi titik permenungan kita dikutip dari surat Paulus yang kedua kepada orang Korintus bab 8 ayat 1-9. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah menjadi miskin agar kita semua menjadi kaya berkat kemiskinan itu. Dengan demikian, kita bersyukur karena kita diperkaya berkat kemiskinannya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kembali perintah yang baru agar kita mengasihi juga musuh-musuh kita. Sebagai bentuk penyempurnaan dari sabda atau perintah perjanjian lama, kasihilah samamu manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tujuan kalau kita diminta mencintai musuh-musuh agar kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya, yang menerbitkan matahari dan hujan baik bagi orang baik maupun bagi orang yang jahat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita pernah mendengar istilah yang agak negatif, pijat plus. Apa artinya itu? Artinya tidak sekedar pijat, tetapi ada lebihnya. Hari ini kita juga diminta menjadi orang plus. Orang Katolik adalah orang plus, yang berarti tidak sekedar seperti orang kebanyakan, tetapi mempunyai nilai lebih dibandingkan orang-orang itu. Apa kelebihannya? Seperti dikatakan Yesus, agar kita tidak hanya mencintai orang-orang yang sepaham, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang segolongan kita, tetapi juga mencintai orang-orang yang membenci kita, yang tidak segolongan, yang mungkin bahkan kita kategorikan sebagai musuh. Inilah kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik. Kita diajak sebagai murid-murid Kristus menjadi orang yang lebih, bukan dalam harta kekayaan, tetapi dalam tindakan cinta kasih, seperti diajarkan Yesus yang mencintai semua orang tanpa pandang bulu. Kita diajak untuk juga mencintai musuh atau orang yang tidak sepaham dengan kita, karena kita ingin meniru Bapa yang sempurna, di mana Ia menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, baik untuk orang baik maupun juga untuk orang yang jahat, orang yang tidak benar. Allah Bapa
tidak pilih kasih. Ia mencintai semua orang. Maka cinta kita hendaknya bermodelkan seperti Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang mencintai siapapun juga tanpa kecuali. Kalau kita mampu untuk melaksanakan perintah Tuhan ini, maka kita akan menjadi kaya dalam keutamaan hidup, kaya di dalam cinta, dan kaya di dalam bersaudara. Mencintai orang yang mencintai kita, sepaham dengan kita, sekelompok kita, golongan kita, itu sangat mudah dan sudah umum. Itulah yang dibuat oleh kebanyakan orang di dunia ini. Kalau kita hanya seperti itu, kita tidak menjadi manusia plus. Orang Katolik harus menjadi orang yang plus, yakni juga mencintai orang-orang yang tidak sepaham, yang mungkin membenci kita, yang tidak segolongan dengan kita, bahkan mungkin kita anggap sebagai musuh. Karena bagi pengikut Kristus, semua orang adalah saudara. Maka mari bersama-sama kita kembangkan semangat itu agar kita semakin pantas menjadi anak-anak Allah dan siap untuk memberikan hidup baru bagi dunia, mencintai semua orang tanpa pandang bulu, agar kita menjadi kaya di dalam hidup ini. Namun saya ingatkan, mencintai orang yang tidak sepaham, yang memusuhi kita, yang tidak sama dengan pikiran kita, tidaklah mudah, karena kita seringkali masih dikuasai oleh egoisme yang menganggap diri kita yang paling benar. Maka ada istilah, tiada maaf bagimu. Istilah ini harus kita lepaskan, kita singkirkan dari diri kita. Semua orang tanpa kecuali harus kita cintai, dan bila bersalah harus kita maafkan, agar akhirnya di dunia ini berkuasalah cinta kasih yang berasal dari Allah. Semoga dengan permenungan pagi ini kita mampu menjadi orang-orang plus, orang Katolik yang lebih militan dari yang lain di dalam cinta kasih. Semoga akhirnya banyak orang bertobat, mengikuti Kristus, dan diselamatkan. Mari kita menjadi orang-orang plus di tengah dunia yang terus bergejolak ini, agar akhirnya semangat cinta kasih Kristiani berkumandang di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan agar kami kaya dan seperti Bapa yang mencintai semua orang tanpa pamrih. Kami kau ingatkan agar kami memiliki kelebihan dalam cinta dibandingkan orang-orang lain, karena kami ingin seperti Yesus Putramu yang mencintai tanpa pamrih, tanpa batas, dan mencintai untuk selama-lamanya secara total. Biarkanlah kami mampu untuk hidup berdamai dengan semua orang sebagai bentuk bahwa kami ingin mencintai tanpa pamrih. Kuatkan kami bila kami mengalami kedengkian, permusuhan, dan gantilah dengan suasana kasih. Ya Bapa,
Bantulah umat-Mu yang imannya masih kurang, sehingga belum melaksanakan kasih sebaik-baiknya. Kobarkan semangat kasih kepada semua orang, dan bantulah mereka untuk mempunyai pengampunan yang besar, agar akhirnya dengan mudah menerima orang lain dengan penuh sukacita. Biarlah akhirnya banyak orang sungguh-sungguh berani meninggalkan egoisme masing-masing untuk mencari kehendak-Mu. Bapa, berkati umat-Mu dengan rezeki yang melimpah. Ringankan penderitaan orang-orang yang punya beban berat. Uraikanlah mereka yang punya persoalan, dan bantu mereka yang kesulitan ekonomi dengan kebaikan samanya, sehingga mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Semoga karena belas kasih-Mu mereka pun juga mampu mencintai semua orang tanpa pamrih. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, semoga Engkau menggerakkan hati banyak orang untuk tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pakai masker, booster kedua, jauhi kerumunan, dan laksanakan pola hidup sehat. Bantulah umat-Mu untuk terus menjaga kesehatannya. Gerakkan hati umat untuk terus ambil bagian dalam karya perutusan dan kerasulan gereja dengan cara masing-masing, baik doa, tenaga maupun dana, sehingga banyaklah orang yang siap untuk mengabdikan diri untuk kepentingan gereja, sehingga pula gereja terus tetap berlangsung karena banyak orang memberikan tenaganya untuk gereja dengan doa-doa, sehingga segala kesulitan gereja bisa teratasi, dan juga dengan dana, sehingga pelayanan kita semakin berkembang. Dari saudaraku terkasih, saya mengingatkan agar kita terus memberikan diri untuk perkembangan kerajaan Allah. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita, agar segera kita berkati dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Saya yakin dengan sukarela, dengan penuh perjuangan, dengan penuh keyakinan, panjenengan akan mampu berkontribusi untuk gedung pertemuan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.